Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami membahas tentang laporan keuangan konsolidasi atau investasi dibukukan dengan metode harga pokok. Yang terhormat Ibu Eci Kurniati SPD MM selaku dosen pembimbing kami beserta teman-teman sekalian. Perkenalkan anggota kelompok kami, di mana terdiri dari Nurmei Kasari, Adi Chandra, M. Ridho Alwi, dan Willy Irawan. Di mana di dalam materi tersebut ada 5 pembahasan, yaitu pertama, prosedur akuntansi metode harga pokok dan contohnya. Kedua, dividen dari laba ditahan sebelum tanggal pembelian. Ketiga, penjualan barang dagang antara perusahaan afiliasi dan laba rugi obligasi antar perusahaan afiliasi. Keempat, perusahaan induk menjual obligasi pada anak perusahaan. Kelima, penjualan aktiva tetap antar perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi atau investasi dibukukan dengan metode harga pokok. Metode harga pokok yaitu nilai perkiraan investasi saham pada anak perusahaan tidak berubah, kecuali dividen yang dibagikan oleh anak perusahaan berasal dari dividen sebelum tanggal perolehan. A. Prosedur akuntansi metode harga pokok. Pencatatan investasi saham pada anak perusahaan dengan metode harga pokok sebagai berikut. 1. Presentasi kepentingan perusahaan induk terhadap anak perusahaan, yaitu jumlah saham yang dibeli dibagi jumlah saham yang ada di anak perusahaan dikalikan 100%. Presentasi kepentingan ini untuk menentukan kepentingan pengawasan, dan sisanya merupakan kepentingan minoritas. Kedua, kelebihan harga perolehan atau harga pokok dengan aktiva bersih. Anak perusahaan, dia harus dihitung pada tanggal perolehan bila harga pokok investasi lebih besar dari aktiva bersih anak perusahaan akan menghasilkan goodwill. Goodwill akan diamortisasikan selama 40 tahun bila tidak ada ketentuan. 3. Laba atau rugi anak perusahaan setelah tanggal perolehan tidak dicatat pada perusahaan induk. 4. Dividen yang diumumkan dan dibayar oleh anak perusahaan akan dicatat pada buku perusahaan induk. Nilai dividen diterima sebesar presentasi kepentingan dikalikan jumlah dividen yang diterima anak perusahaan. 5. Kertas kerja laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk dan perusahaan anak. Jurnal penyesuaian dan eliminasi yang harus ada yaitu A. Amortisasi goodwill. Bila tidak ada ketentuan, umumnya goodwill akan diamortisasikan selama 40 tahun. Jurnal laba ditahan perusahaan induk terhadap goodwill. Perkiraan laba ditahan perusahaan induk harus disebut nama dan badan hukum, misalnya laba ditahan PT Mayora. B. Perkiraan investasi saham anak perusahaan dieliminasi sebesar perhitungan kelebihan agar peroleh dengan aktivitas anak perusahaan. C. Penyesuaian akibat perusahaan harga perolehan lebih kecil daripada aktiva bersih anak perusahaan akan dilakukan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian nilai aktiva anak perusahaan. Penyesuaian nilai aktiva anak perusahaan di sebelah debit terhadap aktiva lainnya atau nama aktiva. Jurnal penyesuaian atas penyusutan aktiva. Akumulasi penyusutan aktiva tetap di sebelah kredit terhadap laba ditahan anak perusahaan. D. Laba ditahan anak perusahaan sejak tanggal perolehan sampai dengan tanggal konsolidasi dengan menambah atau mengurangi koreksi yang belum dilakukan akan menghasilkan kenaikan atau penurunan laba ditahan anak perusahaan. E. Utang piutang antar perusahaan afiliasi. Perusahaan induk yang mempunyai hubungan utang piutang dengan anak perusahaan atau utang piutang antar anak perusahaan harus dilakukan eliminasi. Perkiraan utang piutang di atas, misalnya piutang dividen dengan utang dividen dengan mempertahankan presentasi kepentingan, utang muka atau pajar, wesel tagih dengan wesel bayar, dan lain-lainnya. Contoh prosedur akuntansi metode harga pokok. Contoh, pada tanggal 1 Januari 1998,
PT Naga Hijau membeli 80.000 lembar saham kepada PT Naga Kuningan dengan harga pasar 3.551 per lembar. Neraca PT Naga Hijau dan PT Naga Kuningan per tanggal 1/1998 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di dalam gambar tersebut. Keterangan, nilai nominal per lembar saham 1.000. Kelebihan atas harga peroleh dengan aktiva bersih perusahaan diakui sebagai goodwill dengan umur 20 tahun atau pengurangan aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan. Laba dan pembagian dividen tahun 1998 sebagai berikut. Per tanggal 30 bulan 6, laba semester 1 1998 PT Naga Hijau sebesar Rp40.800.000, sedangkan PT Naga Kuningan Rp37.900.000. Per tanggal 1 bulan 12, pengumuman dividen per lembar saham PT Naga Hijau 200, sedangkan PT Naga Kuningan 150. Per tanggal 31 bulan 12, pembayaran dividen per lembar saham PT Naga Hijau 200, sedangkan PT Naga Kuningan 150. Per tanggal 31 bulan 12, rugi semester 2 1998 PT Naga Hijau 10 juta, sedangkan PT Naga Kuningan 12.500.000. Jawaban 1. Persentase kepentingan PT Naga Kuningan 80.000 lembar dikali 100% dibagi 100.000 lembar sama dengan 80%. 2. Investasi saham pada PT Naga Kuningan tanggal 1 bulan 1 1998. 80.000 lembar dikali 3.551 yaitu 240.080.000. Aktiva bersih, di mana modal saham 80% dikali 100 juta, 80 juta. Tambahan modal disetor 80% dikali 126 juta sama dengan 100.800.000 rupiah. Laba ditahan 80% dikali 104.100.000. Terdapat 83.280.000, di mana semuanya ditambah dihasilkan 264.080.000. Terdapat goodwillnya 20 juta. 3. Jurnal laba atau rugi dari pembagian dividen PT Naga Kuningan. Tanggal 30 per bulan 6 tidak ada jurnal. Laba semester 1 1998 sebesar Rp25.400.000. Per tanggal 1 bulan 12, piutang dividen terhadap pendapatan dividen sebesar Rp12 juta. Mencatat pengumuman dividen 80.000 lembar dikali 150. Per tanggal 31 bulan 12, kas terhadap piutang dividen sebesar 12 juta. Per tanggal 31 bulan 12 tidak ada jurnal. Rugi semester 2 sebesar Rp12.500.000. 4. Jurnal eliminasi. A. Eliminasi perkiraan investasi saham pada PT Naga Kuningan. Lihat perhitungan nomor 2 di atas. Modal saham PT Naga Kuningan 80 juta, tambahan modal disetor PT Naga Kuningan 100.800.000 rupiah, laba ditahan PT Naga Kuningan 83.280.000, goodwill 20 juta, terhadap investasi saham pada PT Naga Kuningan 284.080.000. B. Amortisasi goodwill dengan umur 20 tahun. 20 juta dibagi 20 sama dengan 1 juta per tahunnya. Jurnal eliminasi, laba ditahan PT Naga Hijau terhadap goodwill sebesar 1 juta. C. Kenaikan atau penurunan laba ditahan PT Naga Kuningan. Perhitungan, saldo laba ditahan PT Naga Kuningan tanggal 1 Januari 1998 104.100.000. Tanggal 31 Desember 1998 114.500. Terdapat kenaikan, pengurangannya 10.400.000. Terdapat persentase kepentingannya itu 80%. Kenaikan untuk perusahaan induk 8.320.000.
Jurnal eliminasi, laba ditahan untuk perusahaan induk terhadap laba ditahan PT Naga Hijau 8.320.000. Buku besar laba ditahan PT Naga Hijau pada tanggal 31 bulan 12 1998, jurnal nomor 3 di atas yaitu 237.620.000 ditambah 12 juta yaitu 249.620.000. Buku besar perkiraan kas PT Naga Hijau tanggal 31 bulan 12 1998 atas jurnal nomor 3 di atas 17.400.000 rupiah ditambah 12 juta sama dengan 29.400.000 rupiah. B. Dividen dari laba ditahan sebelum tanggal pembelian. Prosedur mencatat investasi dengan metode harga pokok telah dibahas, yaitu perkiraan investasi saham pada anak perusahaan tidak berubah kecuali dividen yang dibagikan sebelum tanggal perolehan atau pembelian. Dividen dari laba ditahan sebelum tanggal pembelian sebenarnya berasal dari dividen likuidasi. Dividen likuidasi diperlakukan sebagai pengurangan perkiraan investasi saham pada anak perusahaan dengan memperhatikan persentase kepentingannya. Untuk menentukan dividen berasal dari laba ditahan sebelum tanggal pembelian yaitu 1. Laba setelah tanggal perolehan dibandingkan dari dividen yang dibagikan dengan hasil sebagai berikut. Lebih besar yaitu selisihnya sebagai dividen dari laba ditahan sebelum tanggal pembelian kalau tidak ada ketentuan. Sama kalau tidak ada ketentuan lain, dividen tersebut berasal dari laba setelah tanggal perolehan. Lebih kecil, kalau tidak ada ketentuan, dividen tersebut berasal dari laba setelah tanggal perolehan. 2. Anak perusahaan melaporkan kerugian dan membayar dividen setelah tanggal perolehan. Dividen yang dibagikan berasal dari laba sebelum tanggal pembelian. C. Penjualan barang dagang antara perusahaan afiliasi dan laba rugi obligasi antar perusahaan afiliasi. A. Penjualan barang dagang antar perusahaan afiliasi. Penjualan barang dagang antar perusahaan induk kepada anak perusahaan banyak terjadi dalam transaksi dagang. Contoh, PT A memiliki saham 78% kepada PT B, di mana PT A menjual barang dagang pada PT B dengan laba 10% dari harga pokok. Harga pokok barang dagang membuat PT A sebesar 14 juta rupiah. PT B berhasil menjual barang dagang tersebut kepada pihak ketiga dengan harga 16.500.000. Diminta berapa laba atas barang dagang yang diterima perusahaan Indo atas penjualan barang dagang di atas. Jawabannya, PT A harga pokoknya 14 juta rupiah dan PT B harga pokoknya 15 juta rupiah. Pihak ketiga harga jualnya 16.500.000. Terdapat laba di PT A 14 juta rupiah dan terdapat laba di PT A sebesar 1.400.000 rupiah dan laba PT B 1.500.000 rupiah. Laba atas barang dagang dari perusahaan Indo sebesar 1.400.000 rupiah dari perusahaan anak 78% dikali 1.500.000 rupiah sama dengan 1.170.000 rupiah. Laba atas barang dagang diterima 2.670.000 rupiah. Penjualan barang dagang di atas harga pokok kepada salah satu perusahaan afiliasi. Timbul masalah bila barang dagang tidak habis terjual pada salah satu perusahaan afiliasi. Laba atas barang dagang harus dilakukan eliminasi konsep harga perolehan pada saat membuat laporan keuangan konsolidasi. Eliminasi barang dagang sebesar selisih harga jual dengan harga pokok pada perusahaan afiliasi dan harus memperhatikan metode pencatatan investasi termasuk presentasi kepentingannya. Laba atas barang dagang yang belum terjual pada perusahaan afiliasi terdiri atas, yaitu 1. Barang dagang dari perusahaan induk dijual pada anak perusahaan. Contohnya, sama dengan contoh di atas, di mana PT B belum berhasil menjual barang dagangan kepada pihak ketiga. Saldo persediaan barang dagang pada buku PT B sebesar 15.400.000 rupiah. Diminta, buatlah jurnal eliminasi dengan metode harga pokok. Jawabannya, PT A 14 juta rupiah dan PT B 15.400.000 rupiah. Terdapat laba 1.400.000 rupiah.
Jurnal eliminasi metode harga pokok, laba ditahan PT AT Rp1.400.000 terhadap persediaan barang dagang Rp1.400.000. 2. Barang dagang dari perusahaan induk dijual kepada lebih dari satu anak perusahaan. Contoh, PT Abadi perusahaan induk menjual barang dagang kepada anak perusahaan yaitu PT ISO dan PT SIO. Kepentingan perusahaan induk pada PT ISO sebesar 87% dan PT SIO sebesar 92%. Rincian penjualan barang dagang dijual kepada PT ISO sebesar 23 juta, harga pokok barang 20 juta, dijual kepada PT SIO sebesar 35 juta. Harga pokok barang Rp30.400.000. Barang dagang yang ada pada anak perusahaan belum berhasil terjual. Diminta, buatlah jurnal eliminasi dengan metode harga pokok. Jawabannya, PT Abadi 20 juta dan Rp30.400.000, sedangkan PT ISO 23 juta dan PT SIO 35 juta. Terdapat laba yaitu 3 juta dan Rp4.600.000. Jurnal eliminasi menurut metode harga pokok, laba ditahan PT Abadi Rp7.600.000 terhadap persediaan barang dagang Rp7.600.000. 3. Perusahaan induk menjual barang dagang kepada anak perusahaan dan dijual kepada anak perusahaan yang lain. Contoh, PT D mempunyai kepentingan pada PT E sebesar 85% dan PT F sebesar 95%. PT D menjual barang dagang kepada PT E sebesar 47 juta dengan harga pokok sebesar 42 juta. Barang tersebut oleh PT E dijual kepada PT F sebesar 50 juta. Menurut laporan dari PT F, barang tersebut terjual. Diminta, buat jurnal eliminasi dengan metode harga pokok. Jawabannya, diminta PT D 42 juta, PT E 47 juta, dan PT F 50 juta. Terdapat laba di PT D 5 juta, PT E 3 juta. Jurnal eliminasi metode harga pokok, laba ditahan pada PT D 5 juta, laba ditahan PT E 3 juta, terhadap persediaan barang dagang 8 juta. 4. Anak perusahaan menjual barang dagang ke perusahaan anak. Contoh, PT Bintang mempunyai kepentingan pada PT Kejora sebesar 70%. Persediaan barang dagang yang ada di PT Bintang sebesar 40 juta berasal dari PT Kejora. Menurut informasi dari PT Kejora, harga pokok barang tersebut sebesar 32 juta. Diminta, buatlah jurnal eliminasi menurut metode harga pokok. Jawabannya, PT Bintang 40 juta, PT Kejora 32 juta, terdapat laba 8 juta. Jurnal eliminasi dengan metode harga pokok, laba ditahan PT Kejora 8 juta terhadap persediaan barang 8 juta. B. Laba rugi obligasi antar perusahaan afiliasi. Obligasi yang diterbitkan oleh salah satu perusahaan afiliasi, di mana sebagian atau seluruh obligasi dijual kepada salah satu perusahaan afiliasi. Penjualan obligasi di bawah nilai nominal disebut dasigio atau diskon obligasi. Sedangkan penjualan obligasi di atas nilai nominal disebut agio obligasi. Agio dan disagio obligasi umumnya dilakukan amortisasi sesuai dengan umur obligasi atau umur yang ditentukan oleh perusahaan. Investasi obligasi pada salah satu perusahaan afiliasi harus dilakukan eliminasi termasuk agio dan disagio obligasi. Bila obligasi sebagian dipegang oleh salah perusahaan afiliasi, setelah dilakukan eliminasi pada neraca konsolidasi hanya obligasi yang dipegang oleh pihak ketiga. Contoh, utang obligasi sebesar 300 juta, obligasi yang dipegang oleh perusahaan afiliasi sebesar 125 juta, obligasi yang beredar sebesar 175 juta. D. Perusahaan induk menjual obligasi pada anak perusahaan. Penjualan obligasi antar perusahaan afiliasi harus dilakukan eliminasi pada kertas kerja konsolidasi. Bila perusahaan induk mencatat investasi saham dengan metode equity, maka perkiraan yang harus dieliminasi terdiri atas 1. Investasi obligasi pada anak perusahaan. 2. Investasi saham pada anak perusahaan, yaitu koreksi atas laba rugi yang diberikan oleh anak perusahaan kepada perusahaan induk, di mana laba rugi termasuk amortisasi disagio atau agio obligasi. Perusahaan induk melakukan koreksi atas perkiraan laba rugi dalam model anak perusahaan dengan memperhatikan persentase kepentingan, atau pada umumnya telah dilakukan koreksi oleh perusahaan induk.
3. Utang obligasi sebesar nilai nominal yang dijual kepada perusahaan afiliasi. 4. Disagio atau agio obligasi. 5. Perkiraan laba ditahan anak perusahaan, yaitu selisih atas amortisasi agio atau disagio berdasarkan nilai perusahaan induk. Dengan memperhatikan presentasi kepentingan. Bila perusahaan induk menggunakan metode harga pokok, maka perlu dilakukan eliminasi perkiraan, yaitu A. Investasi obligasi pada anak perusahaan, B. Laba ditahan anak perusahaan, C. Utang obligasi, D. Disagio atau agio obligasi. Perhitungan eliminasi metode harga pokok sama dengan metode equity, tetapi presentasi kepentingan tidak perlu diperhatikan. Contoh, struktur modal dan utang obligasi PT Merapi per 1 Januari 1998 adalah sebagai berikut. Utang obligasi diterbitkan tanggal 1 bulan 1 1995 dengan kurs 90% dan umur obligasi 10 tahun sebesar 20 juta. Disagio obligasi sebesar 1.400.000. Modal saham atau nilai nominal 1.000 sebesar 500 juta. Laba ditahan sebesar 160 juta. Pada tanggal 1 Januari 1998, PT Acer membeli saham dan obligasi di Bursa Efek Jakarta terdiri atas 375.000 lembar saham dengan harga per lembar 1.400. Obligasi dengan nilai nominal sebesar 4 juta dengan kurs 96% sebesar 3.840.000. Pada tahun 1998, PT Merapi melaporkan laba sebesar 64 juta. Bila ada goodwill diamortisasi selama 25 tahun. Penjualan aktiva tetap antar perusahaan. Aktiva tetap yang dibangun sendiri atau dibeli oleh salah satu perusahaan afiliasi, di mana aktiva tetap dijual kepada salah satu perusahaan afiliasi di harga pokok atau harga perolehan aktiva tetap. Selisih harga jual dengan harga perolehan aktiva tetap harus dilakukan eliminasi pada kertas kerja konsolidasi. Eliminasi yang dilakukan harus diperhatikan metode yang dipakai perusahaan induk untuk mencatat investasi saham dengan equity atau harga pokok. Aktiva tetap yang dijual kepada salah satu perusahaan afiliasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu aktiva tetap yang tidak disusutkan misalnya tanah, dan yang kedua aktiva tetap yang dapat disusutkan misalnya bangunan. 1. Aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan. Bila perusahaan menggunakan metode harga pokok, eliminasinya yaitu mendebitkan perkiraan laba ditahan perusahaan afiliasi dan mengkreditkan perkiraan aktiva tetap. Perkiraan laba ditahan perusahaan afiliasi yaitu perusahaan afiliasi yang memperoleh laba atas penjualan aktiva tetap di atas harga perolehannya. Bila perusahaan induk menggunakan metode equity, jurnal eliminasi yaitu investasi saham pada anak perusahaan di debit, aktiva tetap di kredit. Pada buku perusahaan induk untuk membatalkan laba atas penjualan aktiva serap yaitu laba rugi dalam modal anak perusahaan di debit, investasi saham pada anak perusahaan di kredit. Jika perusahaan induk belum mencatat laba rugi perkiraan investasi saham anak perusahaan, maka kedua jurnal di atas dapat digabungkan pada kertas konsolidasi yaitu laba rugi dalam modal anak perusahaan di kredit, aktiva tetap di debit. Perkiraan laba rugi dalam modal anak perusahaan merupakan kelompok perkiraan laba ditahan perusahaan induk. Contohnya, PT Cabai memiliki saham biasa pada PT Tomat sebesar 80%. PT Tomat menjual sebidang tanah di daerah Cikande seluas 4 hektar dengan harga 40 juta kepada PT Cabai. Menurut catatan PT Tomat, harga perolehan di atas sebesar 35 juta. Metode harga pokok eliminasi, laba ditahan PT Tomat 5 juta, tanah 5 juta. Aktiva tetap dapat disusunkan. Menurut prinsip akuntansi, aktiva tetap dilaporkan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan aktiva tetap, penjualan atau pengiriman aktiva tetap di antara perusahaan afiliasi, di mana penjualan memperoleh laba atas penjualan. Selisih harga jual dikurangi harga perolehan aktiva tetap untuk dilakukan eliminasi pada kertas kerja konsolidasi. Untuk aktiva tetap dapat disusunkan di mana penyusutan yang dibebankan pada perusahaan afiliasi atau pembelian dihitung dari harga jual.
maka perlu dilakukan eliminasi akumulasi penyusutan dikalikan selisih harga jual dengan harga perolehan. Perusahaan induk mencatat investasi saham dengan metode harga pokok eliminasi dengan mendebit perkiraan akumulasi penyusutan aktiva tetap dan laba ditahan perusahaan afiliasi dengan mengkredit perkiraan aktiva tetap. Bila perusahaan menggunakan metode equity, laba rugi dalam modal anak perusahaan didebit, investasi saham pada anak perusahaan dikredit. Selisih harga jual dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan aktiva tetap dikalikan persentase penyusutan. Jurnal eliminasi investasi saham pada anak perusahaan di debit, akumulasi penyusutan aktiva tetap di debit, aktiva tetap di kredit. Kedua jurnal di atas dapat digabungkan bila perusahaan induk belum membuat jurnal penyesuaian, maka jurnal eliminasi laba rugi dalam modal anak perusahaan di debit, akumulasi penyusutan aktiva tetap di debit, aktiva tetap di kredit. Contoh, PT Apex memiliki saham pada PT Bola sebesar 100%, di mana PT Apex menjual mesin kepada PT Bola dengan harga 50 juta. Menurut informasi PT Apex, harga perolehan mesin sebesar 44 juta. Diminta, buatlah jurnal eliminasi dengan metode harga pokok eliminasi dengan harga pokok. Laba ditahan di PT Apex di debit 6 juta, mesin di kredit 6 juta. Sekian presentasi dari kelompok 5 yang berjudul Laporan Keuangan Konsolidasi Investasi dibukukan dengan metode harga pokok. Semoga bisa dapat dipahami dan kami ucapkan terima kasih. Maaf apabila ada perkataan yang salah dan ucapan yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.